sedari mula membagi-bagikan dosa manusia sebelum ia dijadikan. Saya kecewa jadi pengikut Kristus, tapi puji Tuhan, Yesus dari awal dalam Ibrani 13 ayat 8, Tuhan Yesus tetap sama kemarin, sekarang, dan selama-lamanya. Nggak berubah. Nggak berubah. Kamu lihat dalam Matius 5 ayat 45, di situ tertulis apa? Karena demikian kamu akan menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang benar dan orang tidak benar, bagi orang fasik dan orang tidak fasik. Itu Tuhan Yesus mengajarkan kesempurnaan kasih Bapa tidak pernah berubah. Dari dulu dia tetap mengasihi orang tanpa dia beda-bedakan. Makanya saya bilang kalau kamu mau terus terang sama saya, pernah beberapa waktu lalu sebelum saya hiatus tidak live lama, saya diskusi sama ibu-ibu, kalau nggak salah namanya Khadijah, dia on cam, dia mengakui loh, betul nggak teman-teman? Betul nggak? Ada yang rekam nggak? Itu ada kalau nggak salah rekamannya di YouTube. Dia mengakui loh, kalau seandainya saya kebanyakan berpikir, saya akan jadi murtad seperti kamu. Diakui loh, kalau kebanyakan mikir jadi murtad. Nah, makanya saya bilang, orang yang diberikan akal, logika, otak itu harus digunakan untuk berpikir. Jangan terus-terusan dibentur-benturkan ke tanah, itu buat apa gitu loh. Daripada dibentur-benturkan, mending kalian pakai untuk berpikir. Ketika kalian mengatakan, logika aja ya, mari berlogika. Dimulai dari agamamu, baru agama saya. Jangan kamu datang ke saya ngomongin logika, sementara kamu ngomongin agama kamu, bukannya logika jadi logila. Ya, seperti itu Iki. Silakan, ada lagi tanggapannya. Ada tanggapannya, silakan. Atau ada tanya lagi? Ada satu pertanyaan, tapi agak sensitif, nggak apa-apa? Ada, silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau ada kata-kata sensitif yang seperti tadi itu, saya mau cross check dulu. Kalau nggak salah, dulunya Bang Joseph ini Islam ya? Iya, saya Islam. Saya mau bertanya-nya, apa yang membuat Bang Joseph lebih milih ke Katolik, sedangkan kalau setahu saya ya, rata-rata Islam itu kan pasti keluarga sebelumnya juga Islam. Itu pasti kayak nahan buat nggak keluar itu ketat banget. Terus kayak gimana dia ngasih izin buat anaknya nge-explore agama lain itu pun susah dan lain sebagainya. Sedangkan apa yang membuat Bang Joseph ini bisa memilih untuk beragama Katolik itu titik baliknya apa? Sorry, putus-putus, yang terakhir apa tadi? Yang terakhir aja. Cuman itu titik baliknya yang membuat Bang Joseph memilih untuk agama Katolik itu apa? Belajarnya dari mana dan apa yang membuat kayak gitu? Oke, saya jawab ya. Gini, kalau ada orang berpikir mungkin saya akan orang-orang berpikir lawan arus ombak. Sebenarnya enggak juga. Apa yang kita alami sebagai pengikut Kristus itu tidak lebih dari apa yang Kristus alami. Ketika kita menderita di dunia ini, itu tidak sebanding dengan penderitaan Kristus, tentu dong. Nah, tapi jadi pengikut Kristus itu bukan berarti kemudian takut untuk menderita. Justru menjadi pengikut Kristus itu berani untuk menderita. Kenapa? Karena bukan kita yang menjamin, bukan dunia yang menjadi jaminan kita, tetapi Tuhan Yesus menjadi penjamin kita. Dan jaminan Tuhan Yesus yang diberikan Tuhan Yesus itu bukan soal sementara, duniawi, dan seterusnya. Yang dijamin oleh Tuhan Yesus adalah kekekalan. Contoh, dalam Yohanes 11 ayat 25 Tuhan Yesus katakan apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia tetap hidup meskipun ia sudah mati. Itu satu. Orang yang percaya dengan Kristus itu tidak takut untuk mati. Mau bukti? Filipi 1 ayat 21. Rasul Paulus katakan apa? Tetapi bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu salah satu bukti. Pengikut Kristus mempunyai prinsip itu. Kenapa? Karena sudah ada penjamin. Itu sebab Tuhan Yesus ketika dia bangkit, ketika dia menampakkan kepada murid-murid bertanya, mau apa engkau guru? Yesus katakan apa? Sebab aku datang untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya apa? Yesus itu tidak seperti junjungan kamu atau junjungan saya yang dulu. Kenapa? Junjungan saya yang dulu, junjungan kamu itu nggak peduli kamu mau di mana-mana berserakan pun dia nggak peduli. Ya, nasibnya nggak jelas. Yesus bahkan berani mengatakan supaya kamu berada di mana supaya di mana aku berada kamu berada. Itu Yesus menjamin. Kalau kita percaya Tuhan Yesus di sorga, kita akan diberikan tempat yang sama seperti di mana Tuhan Yesus berada. Sebab jaminan itu bukan hanya soal kata-kata yang kosong. Maka ketika kita juga berbicara dengan urusan duniawi,
Yesus pun memberikan jaminan yang sama. Itu kan tadi kehidupan setelah dunia, bro. Nah, contoh di dalam kehidupan di dalam semasa kita menjadi manusia di dunia, Yesus sendiri mengatakan apa? Dalam Markus 13 ayat 11. Di situ dikatakan apa Tuhan Yesus? Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Itu pegangan saya. Pegangan saya selama saya melewati masa sulit ketika saya masih melalui yang dinamakan izin orang tua dan seterusnya. Saya percaya akan firman Tuhan itu. Kenapa? Yang dia mengatakan itu bukan orang-orang yang biasa, bukan Petrus ya. Kita kalau mau ngomongin sudut pandang Islam kan mereka nggak mau percaya omongan Petrus, Paulus, apalagi ya kan. Itu tinta merah loh, itu perkataan Yesus sendiri. Bayangkan Yesus menjadi penjamin bahwa yang berkata-kata pada saat orang-orang diserahkan ke mahkamah agama, itu bukan atas dirinya sendiri, bukan orang lain, tetapi Roh Kudus yang mengatakan. Itu sebab yang saya itu sebab yang saya alami sekarang ketika saya sudah mengambil keputusan, orang lain tidak ada yang ganggu-gugat. Kenapa? Karena keputusan saya final ditambah dengan A, B, C, D, dalil yang tidak pernah terbantahkan dari dulu sampai sekarang. Pernah nggak selama saya live, saya tanya sama teman-teman yang sering nonton saya dari dulu, pernah nggak dari masa Joseph live ini, tagline ini berubah? Nggak pernah, karena saya selalu tantang, bisa nggak membuktikan Yesus itu bukan Allah? Kalau ini bisa saja, saya acungkan jempol, saya balik lagi. Nggak bisa. Jangan kamu pikir ketika Yosef percaya Yesus adalah Allah, Yosef menyangkali kemanusiaannya. Saya bukan bidat. Saya itu percaya sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia di dalam diri Kristus yang disebut dengan duinatur. Yang saya tekankan adalah bagaimana Yesus Kristus sendiri adalah firman Allah yang datang sebagai manusia yang tidak hilang keilahiannya, juga tidak hilang kemanusiaannya. Tetapi karena kalian setengah-setengah mengaku Yesus itu hanya manusia, bukan Allah, makanya saya pakai tagline ini. Kalian selangkah lebih maju, kalian selangkah lagi untuk mengimani Kristus. Kenapa? Kalian hanya mengakui sisi kemanusiaan, betul nggak teman-teman? Itu Arianisme, bidat. Makanya tagline saya bukan Yesus manusia. Jangan kamu tanya, kok Joseph nggak percaya? Saya percaya, saya sudah percaya Yesus sepenuhnya manusia. Saya juga percaya sepenuhnya Allah. Yang saya mau kasih paham ke kalian, Yesus bukan hanya manusia, tetapi dia sepenuhnya Allah. Ya, jadi titik baliknya itu bro, balik lagi titik baliknya adalah ketika orang-orang di luar sana, ketika saya memberikan kesaksian itu ya beberapa waktu lalu, orang tua saya sendiri saja sampai mendatangkan ustadz saja ketika kita berdiskusi sampai tadi poin yang takdir itu tadi yang kamu mention, yang kamu tanyakan itu tadi juga dibahas. Karena gini, nggak cuman bundir loh, mari kita berpikir. Tadi kan dia nanya tentang takdir dalam Islam, orang bundir gimana, berarti itu takdir kan? Sama, saya murtad juga takdir berarti. Kalau nyalahin jangan nyalahin saya bilang gitu ke ustadz saya, ke ustadz itu, ke orang tua saya. Jangan nyalahin saya, salahin Allah, orang Allah sendiri kok yang bikin saya murtad. Nah iya, kalau yang ini juga ada dalilnya, memang Allah itu mengunci, menutup pendengaran, mengunci hati, jadi orang tidak percaya Allah dan Muhammad. Itu bukan karena diri kami sendiri loh, perhatikan Islam. Bahkan Allah membiarkan dirinya sendiri untuk disalahin. Makanya Islam jangan kemudian bilang saya itu penghujat. Kamu baca sendiri Al-Baqarah ayat 7. Joseph itu full dalil. Buka Al-Baqarah ayat 7. Di situ terus apa? Allah telah mengunci hati mereka dan telah menutup pendengaran mereka. Coba kamu baca dalam Al-Baqarah ayat 7 sekarang. Ayo baca, daripada nanti tiba-tiba hilang, lenyap mushaf Qur'anmu di seluruh dunia. Nah, itu kan tanda-tanda kiamat. Al-Baqarah ayat 7 baca, khatamallahu ala qulubihim wa ala samhim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Baca di situ. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Jadi kalau saya murtad, hati saya sudah terkunci, pendengaran saya udah nggak mau dengar lagi azan, selawatan, pengajian, itu bukan karena saya, karena Allah. Jadi kalau mau dibuka kuncinya, minta kunci sama Allah. Aneh nggak dengan konsep itu? Makanya kalau apa-apa takdir, orang ateis itu jangan kalian salahkan, jangan kalian pikirkan kok orang ateis menyalahkan Tuhan atas adanya kriminal, adanya kejahatan, ya karena konsep agamamu sendiri kok. Bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu penyebabnya. Sampai kejahatan dari Tuhan, ini dari Tuhan. Ya itu konsep kalian kan. Jadi kalau orang ateis, teman-teman ayo kita berpikir. Kalau orang-orang ateis menyalahkan Tuhan, itu lebih cocok dengan konsep agama mereka. Kalau di kita, kejahatan ada itu karena kehendak bebas, bukan karena Tuhan. Meskipun kedaulatan Tuhan menyeluruh, bukan berarti kemudian Tuhan harus atur-atur strategi kayak main catur, bukan. Cara Tuhan mengatur bumi,
Itu bukan kalian lagi main game simulation, bukan. Jangan kalian samakan seperti itu, prinsipnya bukan. Tuhan mengizinkan hal itu terjadi supaya banyak orang yang sadar bahwa ternyata kejahatan itu menimbulkan kerugian. Jadi dari kalian sendiri yang sadar, oh iya kalau saya mengikuti jalan seperti dia, ya berarti saya merasakan konsekuensi yang sama seperti itu. Tuhan itu punya cara yang unik dalam menyadarkan manusia. Tidak semua keburukan yang ditampilkan itu kemudian menjadi dampak negatif saja. Ya. Itu salah satunya. Makanya kalau berbicara mengenai kenapa ada kejahatan, kenapa Tuhan ya itu lebih cocoknya ke Islam. Karena memang dalam Islam takdir itu memang garis keras. Seperti itu, bro. IC, YFL. Belum lagi kalau misalkan dalam surah Al-Maidah di situ dikatakan Allah itu sebagai Khairul Makirin. Khairul Makirin itu artinya adalah the best deceiver. The best deceiver itu dalam bahasa Indonesia adalah penipu yang ulung. Bayangkan, bahkan Allahmu sendiri membuat setan itu lebih satu tingkat lebih rendah. Setan itu terlihat sedikit jujur daripada Allahmu. Kenapa? Allah itu diberi gelar Khairul Makirin, the best deceiver, penipu yang ulung. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita ngomongin soal kenapa saya meninggalkan ajaran saya yang lama, kemudian saya menjadi pengikut Kristus, karena dalam Kristus keterbukaan dan kebenaran itu dinyatakan. Makanya Tuhan Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes bab 8, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Veritas liberabit vos. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Siapa kebenaran itu? Ya Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya Yesus itu kebenaran. Makanya Yesus yang memerdekakan kita. Gitu, Bro Iki. Silakan. Yesus jadi Tuhan. Oke. Terima kasih Bang Joseph. Ya, terima kasih juga. Silakan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Bentar, saya tekan saya. Mau nanya nggak? Mau nanya? Apa? Kau lah itu yang nanya. Itu Kristenmu. Kau yang Kristen. Kau mau nanya nggak? Enggak. Ayo udah. Kan saya nggak mau nanya. Oh ya udah nggak apa-apa. Salam untuk kawanmu ya. Salam juga untuk orang-orang yang setia bro ya. Tuhan Yesus memberkati kalian selalu ya. God bless you. God bless you tuh. Shalom. Tuh, udah 2 orang aja yang terindikasi sudah mulai agak mempertanyakan dan mulai mau belajar dan mau mengenal Kristus lebih dalam. Ya, luar biasa. Untuk pertama kalinya setelah beberapa kali Joseph live ada kabar baik. Biasanya itu saya selalu alergi, selalu bersin-bersin. Itu kenapa? Karena terlalu banyak Islam. Ya. Seperti itu. Lebih baik hidup berdampingan daripada saling mencela. Ya memang kita berdampingan, bahkan dengan setan pun kita berdampingan. Tetapi bukan berarti ketika kita berdampingan dengan iblis kita harus juga berkawan dengan iblis, toh. Kita lanjut ya. Salam Dani. Selamat malam, tumben berani naikin saya. Enggak sih, enggak tumben. Saya aja live baru beberapa kali lagi setelah lama enggak live. Enggak usah GR. Kamu aja enggak jelas siapa. GR banget. GR banget kayak udah berapa kali naik juga baru kemarin sekali. Itu juga enggak jelas. Itu juga nggak jelas. Ayolah Joseph, jangan malu mengakui Yesus itu bukan Tuhan gitu-gitu doang. Ya sekarang kalau mau diskusi yang benar tertib, silakan open kamera. Sudah bisa kan open kamera, silakan. Kalau yang tadi belum bisa open kamera, saya nggak bisa maksa. Ya, takut, bilang aja takut dengan saya. Ada 3 hal yang saya takuti, 1 orang tua, 1 Tuhan, 2 orang tua, 3 kebodohan. Mana yang kamu pilih dari 3 kategori itu? Kalau kamu mau mengaku sebagai Tuhan, Allahmu nanti marah. Kalau kamu mengaku sebagai orang tua, saya tidak sudi punya orang tua seperti kamu. Kalau kamu mengakui yang ketiga itu kebodohan, saya rasa itu lebih pas untuk kamu. Buka kameranya. Saya mantan Majelis Ulama Indonesia. Saya nggak peduli mau kamu mantan Majelis Ulama Indonesia, wajar jadi mantan ya, karena memang kelakuannya seperti ini ya. Sudah dibuka kameranya. Dibuka kameranya, nggak peduli mau mantan Majelis Ulama kek, mau mantannya Allah kek. Ya dulu juga saya buka kamera kok. Dan kan saya nggak ngomongin dulu, nggak sekalian dulu juga pernah ada orang yang aku jadi nabi. Terus apa? Kontribusinya ke dunia nggak ada. Kita lagi ngomongin masa sekarang, nggak ngomongin dulu. Loh, ini kamu bicara tentang Islam loh. Kenapa? Ngajar kamu. Kenapa memang? Kamu mau ngajar Islam. Saya orang Islam. Ya sudah, silakan dibuka kameranya. Yang kamu bertanya tentang Islam. Iya, saya jawab. Dibuka kameranya. Seumur hidup kamu bertanya.
Saya jawab pertanyaan Anda. Oke. Saya nggak perlu beneran nanya ya? Anda. Beneran ya dijawab Iya. ya? Nggak Beneran perlu ya? saya nanya ajaran Anda. Beneran. Oke. Jawab pakai dalil ya? Silakan. Jawab pakai dalil ya? Silakan aja. Jawab pakai dalil. Oke. Tanya saja apa yang mau tanyakan. Iya, pakai dalil jawabnya. Nanti jangan jawab pakai narasi. Masa orang. Oke. Kita tanya. Ini kan dia takut. Enggak, saya nggak takut. Oke, kita tanya. Dalam surah Al-An'am ayat 101, di situ tertulis apa? Apa yang mau ditanyakan? Kok nanya begitu kayak anak SD? Ya udah, Al-An'am ayat 101 dikatakan bagaimana mungkin Allah mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Kenapa Allah tidak punya anak? Oke, di situ dikatakan supaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab orang-orang kafir. Paham? Menjawab orang-orang kafir yang dulunya orang-orang kafir itu mengatakan Tuhan itu punya anak. Sementara Allah katakan Allah itu tidak memiliki istri. Karena apa? Karena dia tunggal. Kedua, Tidak ada tertulis. dia telah- Come on. Kamu tadi udah berjanji pakai dalil. Di situ ada nggak dikatakan ayat selanjutnya? Berani nggak buka ayat selanjutnya di situ karena aku tunggal? Tidak ada. Di situ hanya tertulis Allah tidak punya anak. Bagaimana mungkin dia tidak punya anak sedangkan dia tidak punya istri? Di mana tertulis bahwa Allah hanya tunggal? Nggak ada di situ Allah hanya tunggal. Di dalam ayat yang lain kan mengatakan kul huwallahu ahad. Allah itu satu, tunggal. Apalagi? Ya Allah, yang saya tanya bukan masalah ketunggalannya, yang saya tanya Allah tidak punya istri. Yang saya tanya kenapa Allah tidak punya istri? Kalau dia mau, dia tidak, itu hak dia. Dia kan tunggal. Jadi di situ enggak Pak Dani di sini berarti enggak konsen dengan ini ya Pak. Pak Dani di situ berarti sepakat bahwa di situ terjemahan tepat adalah istri, betul? Silakan, tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Oke, sekarang Tidak saya tanya. masalah. Sekarang saya tanya. Istri itu kelaminnya apa? Istri itu Istri yang kelaminnya farjaha. farjaha, perempuan. Berarti Apa? berarti kalau Allah tidak punya istri berarti Allah apa? Kita nggak tahu mau dia mau laki-laki mau perempuan, Allah tidak menjelaskan. Jadi jangan Allah kita sebagai menjelaskan loh. Kok Anda jadi denial, Anda tidak terima dengan fakta. Allah menjelaskan dengan jelas. Dia tidak punya istri. Berarti kalau Allah tidak punya istri berarti dia laki-laki. Karena istri itu pasangannya suami, laki-laki. itu kan pikiran Anda sebagai manusia. Loh, ini bukan pikiran saya. Kalaupun dikatakan pikiran saya, bantah dengan dalil yang jelas. Kalau memang Allah pikiran saya bukan salah. manusia. Oke, kalau Allah bukan manusia, kenapa Allah pakai kata Allah tidak punya istri? Karena untuk menjelaskan supaya manusia yang Gini aja deh, saya nggak dapat poinnya. Kalau memang Allah bukan manusia, dengerin, Allah itu aneh. Kenapa? Gini, mari kita telaah Al-An'am 101. Di situ tertulis bagaimana mungkin Allah punya anak sedangkan ia tidak mempunyai istri. Kalau Allah tidak sama dengan manusia, kenapa bahkan Allah lebih rendah dari spesies flora jamur atau cacing atau kuda laut atau apapun itu? Kenapa? Karena saya bisa jamin Anda buka ilmu pengetahuan, banyak makhluk hidup itu tidak perlu punya pasangan, dia punya anak. Kenapa Allah lebih rendah dari makhluk hidup ketika dia saya menjelaskan nggak ada dirinya? ngoceh kok. Ya silakan dijelaskan. Saya belum selesai ngomong. Silakan dijelaskan. Kenapa kalau Allah berbeda dengan makhluk, bahkan untuk menjelaskan dirinya sendiri, Allah itu mempunyai kemampuan lebih rendah daripada bahkan kamu tahu Siti Maryam tidak punya suami, dia bisa mempunyai anak. Kenapa Allah kamu hanya karena untuk menjelaskan tidak punya anak, dia harus mengatakan menjelaskan dirinya tidak punya anak karena dirinya tidak punya istri. Kenapa? Oke, disitulah Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad supaya masyarakat jahiliyah memahami ajaran sesungguhnya adalah Islam yang notabene-nya Allah itu kalau mau membuat istri, membuat anak dengan cukup mengatakan kun fayakun. Karena dia Kalau tunggal. misalkan Allah membuat anak dan membuat istri tinggal mengatakan kun fayakun, berarti kemauan Allah dalam menciptakan itu sama seperti manusia, ada mood dan gak moodnya. Berarti Allah gak mood punya istri ya, gak mood punya anak. Ini penjelasan kamu makin ngawur loh, makin kesini makin gak jelas loh, malah makin memperburuk
citra Allah kamu yang sudah buruk loh. Itu kan kehendak dia. Ya iya. Siapa yang bisa? Kamu paham nggak ketika kamu menjelaskan dengan cara seperti itu? Allah itu berkehendak sama seperti saya berkehendak. Ah, nggak mood saya nggak mau ke situ karena saya nggak mau gitu. Kayak gitu Allah. Allah Maka tidak ketika sama Allah dengan tidak punya manusia. istri, tidak punya anak, ketika dia mau mengatakan kun fayakun nunggu mood gitu. Kalau nggak mood dia nggak mau ngomong kun fayakun gitu. Allah tidak sama dengan manusia. Ya itu doang. Ya sudah. Kalau sama batu Allah sama nggak? Sama batu Allah sama nggak? Allah tidak sama dengan apapun. Ya udah. Kalau Allah nggak sama dengan apapun, kita harus menelusuri dalilnya. ketidaksamaan. Anak kan suka minta dalil. Sekarang Iya. Dalilnya apa? Laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul basir. Kamu mau pakai dalil itu? iya. Oh iya, ya saya sudah tahu. Dalil itu sudah terbantahkan. Bagaimana bantahannya? Sekarang saya tanya, kalau misalkan dalil itu dikolaborasi dengan lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Pertanyaan saya, batu beranak dan diperanakan nggak? Batu itu pertama dia bisa dilihat, bisa dipikirkan oleh manusia. Saya tidak ngomong dilihat atau tidak. Di situ di dalam Al-Ikhlas tidak tertulis dia dilihat atau tidak dilihat. Dia dikatakan tidak beranak dan tidak diperanakan. Pertanyaan saya, kita lagi ngomongin diperanakan dan beranak dan diperanakan. Pertanyaan saya, batu beranak atau tidak beranak? Batu beranak nggak? Pernah lihat batu beranak nggak? Kita bicara dialog bagus kok di mute. Aneh Kamu berbicara, dengerin. Kamu berbicara tidak sesuai apa yang ditanyakan. Silakan berbicara sesuai apa yang ditanyakan dan berbicara sesuai dalil. Saya tanya sesuai dengan keinginan Anda nggak bisa. Bukan sesuai keinginan. Kalau nggak bisa sesuai keinginan saya, jangan naik lalu menawarkan. Kamu tuh aneh. Tentang Islam, ini ajaran Islam. Kamu suka atau tidak, terima atau tidak, ini ajaran Islam, bukan ajaran Anda. Berarti ajaran Islam. Kamu. Berarti kalau ajaran Islam tidak sesuai dengan akal logika, berarti kalau Islam tidak Kamu sesuai mau dengan rusak logika. ajaran Katolik kamu. Aduh, berisik. Berarti kalau Islam tidak sesuai akal logika, saya harus terima. Begini ajaran Katolik begini. Saya tanya sekali lagi tegas. Jawaban ini menentukan keputusan kamu. Takut kamu dengan saya. Dengerin saya. Kalau Islam tidak sesuai logika, saya harus terima. Terserah Anda. Anda kan bukan orang Islam. Turun aja. Pantes mantan MUI diberhentikan secara tidak hormat kayaknya. Oh, jelas. Oke, kita lanjut ya. Tadi saya ditawarkan untuk bertanya. Selamat malam kafir laknatullah Joseph. Ya, shalom. Allahu yahdik, brother. Selamat malam. Ya, selamat malam. Saya tahu kamu mengatakan saya kafir laknatullah, tapi di satu sisi kamu mengatakan selamat malam kepada saya. Jadi kamu mau menyelamatkan saya malam ini atau kamu mau melaknat saya? Ya, itulah Islam, tidak punya standar. Ya. Pantas kamu Islam gak ada bedanya, tua muda sama aja. Ya, saya pikir dengan foto profil kamu begini bagus pakai jas, ternyata enggak. Memang penampilan itu tidak membuktikan ya. Mute Joseph. Ya makanya nggak usah berselawat, di sini bukan masjid. Kalau kamu naik untuk berselawat, tempatnya bukan di sini. Masjid banyak. 3.000 masjid lebih, 80% nggak punya IMB masih kurang. Jangan berselawat di sini. Kamu itu kan punya akal. Kenapa? Saya punya akal, saya juga punya adab, nggak seperti kamu. Anak Akal manusia. nggak punya, adab nggak punya. Silahkan. Kamu Islam atau Yang bukan? nyata-nyata. Islam bukan. Nah kan, kamu kena report turun. Bye-bye. Daripada akun saya kena report, mending kamu yang turun. Saya sudah bilang ya, jangan berselawat di sini. Ketika kalian memutuskan untuk berselawat, tolong urungkan niat kalian karena pasti Joseph akan menurunkan kalian. Daripada kalian mengotori tempat saya, lebih baik kalian pergi ke tempat yang sudah seharusnya dan semestinya di situ kalian untuk berselawat, ya. Sudah disediakan tempat banyak seperti itu. Masjid 200 meter ada, masa kalian kosongkan masjid demi berburu untuk di roomnya Joseph untuk berselawat ya. Jangan seperti itu. Jangan bilang itu, Joseph kok kamu bilang itu berselawat? Itu bukan berselawat, nah itu lagi ngomong mencaci kamu. Enggak, itu cara mereka berselawat kok. Kok pada baru tahu ya? Baru tahu ya? Kan saya kan mantan Islam, saya tahu ya. Jangan ngajarin saya mantan Islam itu adalah selawat ya. Kita lanjut. Itu bukan berkata kasar saudara-saudara, itu lagi berselawat kok. Saya sudah jelaskan berulang-ulang, kalian Pak nggak percaya sih.
Shalom. Halo ya bang, ayo. Oh ini laki-laki kah? Sudah cukup kita cosplay. Ya laki-laki. Ini Ya, gak bisa on cam tapi. Nggak bisa on cam, bentar dulu. Makanya sebelum bisa on cam saya kasih tahu SOP-nya di sini. Kita sudah muak cosplay orang buta huruf jadi nabi, masa kita juga cosplay perempuan, cosplay laki-laki. Ini foto profilnya perempuan. Kita tuh sudah capek bro dengan cosplayan. Be who you are aja lah ya. Ya, kita sudah capek loh. Orang buta huruf di cosplay jadi nabi. Nah sekarang ada perempuan ternyata laki-laki. Ini kita bingung loh. Aduh, cuma gitu bang ya. Aduh, kau Iya, anjing. cuma gitu. Kenapa bro? Abis lari-lari kecil dari bukit Safa dan Marwah, jadinya begitu. Semangat dikit lah bro, kayak nggak punya semangat hidup. Kan nanti tujuan akhirnya bertemu 72 bidadari yang lebih cakep daripada foto profil itu ya. Kasihan istrinya, kasihan pasangannya. Tujuan terakhirnya bukan istrinya yang cinta sehidup semati, tetapi 72 bidadari. Congratulations Islam. Saya nggak mau ini buang-buang waktu, such a waste. Jadi kalau mau diskusi yang benar ya. Kalau saya ngomong kayak gini pantas lah. Saya punya room kok. Kalau kamu nggak suka kamu pergi aja. Rumah saya mau didekor seperti apa, kamu kalau nggak suka kamu nggak usah komentarin cara saya mendekorasi rumah saya. Tinggal pergi. Halo bang. Shalom Suraga. Selamat malam. Ya, dari Islam atau dari Kristen bro? Dari Islam bro. Dari Islam. Silakan. Oh nggak bisa buka kamera juga ya. Saya mau biar kita saya mau tanya sama kamu aja ya, jangan tersinggung tapi ya, saya menghormati kalian loh begini-begini. Saya mau tanya, apa perbedaan dan persamaan kamu dengan nabi kamu? Perbedaannya apa, persamaannya apa? Coba sebutkan. Kalau persamaannya saya sama Nabi itu sama-sama diciptakan. Tapi kalau perbedaan ya bentar. Jaringan saya agak susah nih. Ya itu salah satu persamaannya, jaringannya susah. Makanya nabi kamu untuk berpikir secara logika juga sama susah. Enggak, bukan itu kelamaan. Saya bilang kan tadi sudah jangan 5 menit. Ini sudah 5 menit kalau nungguin kamu. Jadi saya aja yang jelasin ya. Perbedaan dan persamaannya. Saya sebutkan persamaannya. Kamu sama nabi kamu sama-sama nggak nampak muka. Perbedaannya nabi kamu nggak nampak muka meskipun dia punya banyak pengikut. Kamu nggak nampak muka, pengikut kamu sedikit. Nah itu perbedaan dan persamaannya ya. Apa yang mau ditanyakan langsung saja. Oke, saya ingin bertanya boleh? Boleh, silakan. Ya, itu kenapa sampean itu cosplaynya Islam terus di belakangnya cosplay kayak gitu? Coba naikin Nora Aritonang. Mana ada Nora Aritonang di sini? Nggak ada Nora Aritonang. Tanya moderator saya yang bisa melihat tamu yang request. Ada nggak Nora Aritonang? Mana berani dia naik ke sini? Apalagi itu namanya bukan berselawat. Nanti dia di sini buka majelis taklim dia di sini. Bukan berselawat lagi tipe dia. Majelis taklim. Tahu sendiri mulutnya kayak gimana. Itu pun dia pun nggak berani. Ya silakan Suraga, apa tadi? Oh kenapa saya cosplay Islam? Kenapa saya cosplay Islam? Emang Islam kayak gini bro? Islam yang kayak gimana sih? Maksudnya coba kasih tahu saya. Islam tuh yang kayak gimana? Maksudnya apa yang di sini tuh yang kayak Islam tuh bagian mana? Mungkinkah di bagian apakah gitu? Di bagian apa tuh? Kalau untuk di bagian Islamnya kamu itu baju di kepalamu itu contohnya ya itu udah persis lah kayak Islam. Terus yang persis kayak Islam. Ya. Oke, baik. Oke, baik. Udah itu aja atau ada yang lain? Saya kasih kesempatan kamu untuk menjelaskan lagi sebelum saya menampilkan bagaimana Islam itu sebenarnya. Ya, itu aja Bang, cukup. Oke, saya tampilkan ya. Islam itu harusnya berpenampilan tidak hanya seperti ini, tapi juga harus seperti ini, bro. Nih, bentar ya. Saya balikan kamera dulu. Kamu nanti tenang aja. Nih. Islam itu harusnya seperti ini. Ini Islam bro, saya kan nggak gini. Ini baru Islam.
Kalau saya itu seperti ini bro. Kalau saya nih. Kalau Islam lagi seperti ini nih. Islam nih. Mana ya? Nih Islam seperti ini. Apa kamu lihat dari tadi saya seperti ini? Kan enggak ya. Kalau saya pakai pakaian seperti ini, itu saya lebih tepat yang seperti ini bro. Nih. Nih. Kamu lihat tuh. Ini baru saya seperti ini. Ini adalah wujud orang yang punya kemajuan. Kalau yang tadi itu keterbelakangan bro. Gitu ya. Jadi saya seperti itu. Saya bukan Islam ya. Saya sudah meninggalkan, sudah menyelesaikan. Itu bro. Ada lagi yang mau kamu tanyakan? Tuhan Yesus memberkati selalu. Selamat malam bro. Oke. Kita lanjut ya. Kalau saya, kamu lihat emang dari tadi saya begini-begini, apalagi saya begini-begini kan enggak, saya begini ya. Gitu. Saya mewartakan firman Tuhan dan seterusnya sama kayak yang tadi kan kurang lebih. Oke, kita lanjut ya. Make nih saya host, make apa? Make anak kecil lah. Saya kan bukan junjungan ente. Saya nggak pernah make anak kecil. Kita nggak usah mempromosikan tindakan immoral dan juga tidak berbudi junjungan kamu lah di ruangan saya ya. Jangan malah mempromosikan. Saya sudah diam-diam menutup itu, kamu malah bongkar. Kamu bahkan pengikutnya sendiri loh. Oke, kita lanjut ya. Shalom, Hasdar, Hafid, selamat malam. Malam. Ya, shalom, selamat malam. Silakan dibuka kameranya, bro. Ini diklaim. Ya, silakan bro. Dari Islam atau dari Kristen? Dari Islam. Dari Islam. Silakan, ada yang mau ditanyakan, bro? Saya sedikit menanggapi tadi itu ya, yang barusan turun. Saya coba untuk bantu menjelaskan terkait atribut yang Anda gunakan ya. Saudara kami yang tadi mungkin yang dimaksud itu bukan perilaku bang. Tadi Bang Joseph selalu statementnya itu selalu tendensius dengan Islam. Artinya melihat Islam itu dengan kebencian. Gitu. Saya akan nggak nyambung bang. Yang dipertanyakan atribut yang abang perlihatkan itu justru malah perilaku dari salah satu oknum ya. Islam tak seperti itu bang. Kalaupun ada yang kayak begitu, itu oknum bang, perilaku. Sama dengan agama abang gitu loh. Jadi analogikanya gini bang. Kalau ada tentara pembunuh, apakah semua tentara pembunuh? Tentu tidak. Dah. Jadi jangan tendensi. Gini. Saya nggak mau kamu ceramah. Hari Jumat itu masih 2 hari lagi. Jumat ceramah mau khotbah sono. Ini bukan tempat ceramah. Saya sudah bilang berkali-kali. Ini bukan masjid. Jangan samakan ini seperti masjid jadi tempat kalian untuk berceramah, berselawat dan seterusnya. Ini tempat untuk berdiskusi. Saya pakai tagline. Mulai tantrum. Dengerin saya. Saya tantrum kalau misalkan saya punya trigger. Trigger saya itu adalah jangan di-mute. Boleh nggak tidak di-mute? Boleh nggak jangan ngatur. Saya kan host. Kamu nggak suka kamu turun, pergi. Dengerin ya. Hak saya untuk memberhentikan kamu berbicara. Kalau kamu orang yang kamu tidak kamu menerima istilahnya kamu tidak terima kalau misalnya kamu dibilang orang yang tidak beradab, kamu nonton TV, kamu lihat talk show, narasumber itu tidak akan berkutik kalau hostnya bilang suruh diam, suruh stop. Pernah nonton TV? Pernah, ya. Nggak ada di situ bilang, oh hostnya egois, nggak. Itu memang hak saya sebagai host. Oh disamain, disamain dengan. Ya iyalah orang ini host kok. Gimana sih? Berarti beneran nggak beradab. Dengerin. Kau bilang tadi satu, saya melihat Islam selalu dengan kebencian. Ya emang kan? Islam itu selaras dan seirama dengan kebencian. Jadi kalaupun saya melihat dari segi manapun ya kebencian. Islam. Gitu loh.
Kemudian Itu kamu bilang, perspektif Anda, itu menurut Anda. oh itu nggak menurut Karena saya, Anda itu menurut Al-Quran, surah At-Taubah ayat 29, surah Al-Anfal ayat 12, surah Al-Baqarah ayat 7. Silakan dibuka 3 surat itu. Berani nggak buka? Nggak. kalau mau buka Kalau Bang, nggak berani yang- turun. tak Nah, kalau nggak berani turun. Saya dibilang such a waste. Dengerin ya Islam ya. Jangan kalian pikir saya itu seperti resepsionis. Selingan waktu kalian nunggu sepertiga malam nunggu si bos turun ke langit dunia. Kamu tahu yang saya bicarakan siapa? Yaitu Allah kamu. Bukan seperti itu. Jangan kalian nungguin sepertiga malam selingannya Joseph. Nggak. Dengerin saya. Saya itu sudah bilang kan tadi di awal, such a waste. Saya nggak mau buang-buang waktu. Diskusi-diskusi. Saya sudah bilang, bukan tempat untuk khotbah, bukan tempat untuk sholawat. Ya, hormati itu. Saya itu host. Kamu mau protes apapun, kamu nggak suka, kamu bikin room sendiri, bikin aturan sendiri. Nggak ada yang larang, betul nggak teman-teman? Saya pun nggak larang. Orang-orang mau nonton saya, mau nggak nonton saya, itu hak mereka. Nggak pernah saya ajak, oh yo masuk nonton live-nya Joseph. Nggak ada kan? Kalian nonton atas keinginan kalian sendiri. Nggak suka tinggalkan. Prinsip saya seperti itu. Saya nggak kemudian harus ngikutin kemauan orang banyak. Bayangin penonton saya bisa 2.000, 1.700. Masa saya harus ngikutin satu-satu? Oke? Dengerin. Saya mau melanjutkan omongan itu. Katanya dibilang, oh kok melihat Islam dari kebencian? Sejak kapan kalian itu penuh rasa damai? Hanya selang beberapa waktu kejadian di Cidahu, kejadian di Depok. Mana ada damai? Mana ada damai? Nggak ada damai. Banyak orang di DM komen menyampaikan ke saya katanya, Joseph, kami yang Islam itu gerah ngelihat kamu ngomong. Ya saya bilang, saya tanggapi santai. Sejak kapan kalian itu adem, ya kan? Kalian itu selalu gerah, selalu panas. Terus makanya saya bilang gini loh, nggak ada suatu pun kata-kata mutiara yang kalian akan balut dengan ajaran kalian pikir itu akan memikat. Tidak akan ada. Apalagi orang-orang seperti saya yang sudah tahu isinya seperti apa. Ya, serapat-rapatnya bangkai ditutup, baunya akan ketahuan. Itu prinsipnya bukan? Jadi jangan kemudian kamu seolah-olah datang ke sini untuk mempengaruhi alam bawah sadar saya atau orang-orang di luar sana yang sudah tahu isinya seperti apa. Nggak bakalan berubah, nothing change. Buat apa? Ya, kan bahkan ada dalam hadismu sendiri bukan? Iris kuping saya ya, potong lidah saya. Ada dalam hadis yang sahih mereka tertulis bahwa Islam menurut nabi mereka itu sama seperti air buih. Apa tuh? Namanya buih-buih ya, buih-buih dalam lautan. Banyak tapi apa? Kata nabi kamu. Silakan baca sendiri hadisnya. Jadi bukan kami yang kemudian mendiskreditkan kalian, uang nabi kalian sendiri kok. Yang mendiskreditkan kalian. Ya. Kalau kalian ngomongin cuman oknum, dengerin kami. Kamu kalaupun mau menyamakan dengan kami, kalau saya berani katakan dengan saya sebagai prinsip orang Katolik, dengan kami gereja Katolik, kalaupun ada, katakan orang-orang yang berbuat jahat. Contoh, misalkan, kamu mau kemana? Arah kamu. Mau contoh ada PLEC, Han, misalkan. Kita tidak pernah ya membenarkan perilaku itu, bahkan gereja terbuka walaupun responnya lambat, katakan manusiawi misal ya. Saya nggak denial, orang Kristen di sini nggak denial. Tapi lihat, apakah perilaku mereka dibenarkan mengatasnamakan ayat? Pernah nggak? Tidak pernah ada. Coba tanya sama romo-romo, pendeta-pendeta. Kalau saya ngomongin gereja Katolik spesifik ya, romo-romo kami pernah nggak mengatasnamakan ayat? Mereka ekskomunikasi, nggak pernah membenarkan perilaku mereka atas nama ayat-ayat tertentu, nggak pernah ada loh. Tapi kalau kalian lihat kasus-kasus itu yang baru kemarin yang di Tebet, Jakarta Selatan, yang kemarin pondok pesantren, itu mereka mengiming-imingi dengan jualan ayat loh. Perhatikan, ya. Oke, makanya tadi saya sempat singgung bukan? Perilaku junjungan kamu ketika melakukan tindakan immoral yang tidak sesuai dengan norma dan adab, kemudian kamu bandingkan dengan perilaku masyarakat yang tidak melihat itu sebagai nilai-nilai religius, itu malah membuktikan berarti nabi kamu itu nggak ada bedanya dengan suku-suku atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau kami berbicara misalkan dalam kitab suci, itu ada tuntunan-tuntunannya. Kalau kamu mau menyinggung bagaimana misalkan, kamu mau membandingkan bagaimana junjunganmu punya banyak istri dengan Salomo, dengan Raja Daud yang punya banyak istri atau berzina. Kamu katakan, berarti kamu berani sampaikan bahwa nabi kamu itu sejajar dengan orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Kenapa dalam Alkitab? Kenapa? Karena dalam Alkitab Salomo, Raja Daud, mereka adalah orang berdosa. Sedangkan dalam Islam, prinsip nabi kamu atau orang-orang yang diberi gelar nabi dan rasul itu punya keistimewaan khusus yang diberikan istilahnya maksum. Ini yang orang Kristen harus tahu. Mereka punya istilah namanya maksum. Jadi nabi, rasul itu terhindar dari dosa.
Kalau mereka punya istilah maksum, harusnya mereka tidak membandingkan perilaku nabi mereka dengan perilaku orang-orang yang tercatat dalam Alkitab mereka adalah pendosa. Ayub adalah pendosa, Raja Daud adalah pendosa, Salomo adalah pendosa. Nothing perfect except Jesus. Makanya suri tauladan kami itu bukan Salomo, bukan Raja Daud, bukan Ayub, bukan Abraham. Suri tauladan kami satu-satunya itu hanya Yesus. Makanya saya pernah bilang, beberapa kali saya mengatakan, Abraham memang menyampaikan kebenaran. Raja Daud memang mereka menyampaikan kebenaran karena mereka adalah penyambung lidah Allah. Raja Daud pun menuliskan bait-bait tentang bagaimana rasa syukur dan bertobatnya kepada Allah. Tapi mereka bukanlah kebenaran itu. Mereka tidak pernah mendeklarasikan akulah kebenaran. Akulah kebenaran. Tidak pernah ada selain Yesus Kristus yang mendeklarasikan dalam Yohanes 14 ayat 6. Kalau kamu mau compare apple to apple, kamu harus berani bandingkan Yesus dengan seseorang yang berani mengatakan dirinya adalah kebenaran, bukan hanya sekedar penyampai kebenaran. Makanya orang Kristen nggak pernah mengikuti cara hidupnya Daud, Raja Daud, cara hidupnya Salomo, tidak. Satu-satunya manusia yang sempurna yang kami ikuti hanyalah Yesus. Bahkan Paulus, Petrus, Yakobus, 12 murid Yesus, dan 70 murid lainnya pun, itu bukan suri tauladan kami. Semuanya punya satu suri tauladan role model yang sama, yaitu Jesus Christ only. Ya, jadi jangan kamu kemudian datang ke sini bawa compare apple, bawa compare-nya tidak apple to apple ya, ngerti? Jadi jangan samain, kami hanya nggak jelas. Kamu mengutamakan sosok yang bahkan tidak dibenarkan perilakunya. Oke? Apakah Yesus pernah menikahi anak kecil? Tidak pernah. Apakah Yesus punya istri? Tidak pernah. Boleh nanya lah bang? Ya, shalom, Ilham. Selamat malam. Abang awalnya Islam ya bang? Iya, betul. Jadi gini bang, kok abang sampai bisa masuk Kristen gitu bang? Iya, karena saya percaya bahwa hanya Kristus yang menjamin keselamatan. Mungkinkah karena abang melihat suatu kesalahan dalam Islam atau ada kecacatan dalamnya bang? Nggak perlu dilihat juga ada banyak bang. Jangan pakai analogi seperti mencari jarum di tumpukan jerami, bukan. Seperti mencari jarum di tumpukan jarum itu sendiri udah banyak, nggak usah dicari. Makanya saya selalu bingung kalau orang bilang saya cari-cari kesalahan Islam, ngapain saya mencari-cari sesuai dengan prinsip saya. Ya, kamu tahu bakteri di udara nggak terlihat tapi tetap terlihat. Nah itu prinsip saya dengan Islam. Jadi kalau saya dikatakan mencari-cari kesalahan cari-cari kesalahan Islam, nggak pernah. Prinsip saya bakteri di udara nih banyak tersebar. Saya nggak pernah cari, tapi saya tahu bakteri itu ada. Ya. Nah, kamu kan nggak bisa buka kamera, ya nggak apa-apa, nggak usah berpolemik. Silakan. Apa yang lagi yang kamu tanyakan? Silakan, apa lagi yang kamu tanyakan, bro? Dibuka mic-nya. Yesus sama Nabi Isa itu sama gak bang? Soalnya aku penasaran bang. Yesus dengan Nabi Isa sama atau beda? Ya saya berani katakan kalau masalah pribadi yang ada di dalam Alkitab dengan Al-Quran ya beda lah. Yesus Kristus yang ada di Alkitab berisi tentang kesaksian para rasul, saksi hidup dan saksi mata sendiri yang berjalan bersama dengan Yesus, menderita bersama dengan Yesus, kemudian mengalami kemuliaan yang sama dengan Tuhan Yesus. Itulah yang dikabarkan oleh mereka. Isa nggak pernah kenal. Kalau menurut abang yang ada di Al-Quran, Isa itu seperti apa bang? Nggak hanya menurut saya, menurut Al-Quran sendiri pun Isa dengan Yesus berbeda kok. Bagaimana dia dalam Al-Quran tertulis Isa adalah putra Maryam, Maryam adalah putra Imron, ya kan? Maryam binti Imron, saudaranya Harun. Itu sudah jelas beda loh. Sejak kapan Bunda Maria itu adalah anaknya dari Amron atau Imron? Bunda Maria itu adalah putri atau anak dari Joakim dan Ana. Yesus itu anaknya Allah atau suruhannya Allah atau apa itu bang? Atau jelmaannya Tuhan? Yesus adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Kalamullah yang menjadi manusia. Yesus itu adalah manusia, hamba Allah yang taat. Kenapa? Berarti Yesus itu perkataannya Allah atau Allah itu sendiri? Yesus itu adalah kalamullah. Kalamullah itu bukan hanya sekedar perkataan kosong, bukan hanya rema, tetapi adalah logos. Yesus pernah berdoa gak bang? Yesus pernah berdoa, Bapak pun pernah berdoa.
Bapak pernah berdoa kepada Yesus, Yesus pun pernah berdoa kepada Bapak. Untuk apa Yesus berdoa kepada Bapak, Bang? Sedangkan Karena- dia adalah kalamullah. Ya, sekarang saya tanya sama kamu. Menurut kamu doa itu apa? Doa itu untuk meminta, Bang. Doa itu untuk meminta. Jadi kalau kamu minta duit sama mamamu, kamu berdoa sama mamamu ya. Minta aja bang. Logic Islam is very very sharp, sharp ya. Tajam sekali kamu kayak batu ya. Dengerin. Kalau misalkan meminta sama dengan berdoa, ya saya minta duit sama mama saya, berarti mama minta duit, bapak saya berdoa gitu sama mama saya. Islam. Standar ganda kan? Nanti kamu bilang, "Oh, kalau sama mama makanya jangan pakai yang kemudian jadi bias, ngerti gak sih? Berdoa itu bukan hanya sekedar meminta, berdoa itu memuliakan. Berdoa juga bisa, jadi inti dari berdoa itu tidak hanya sebatas meminta. Berdoa juga bisa memuliakan, berdoa juga bisa berkomunikasi bahkan berdoa. Kenapa? Karena orang Kristen berdoa kepada Allah Sang Bapa itu seperti berkomunikasi. Karena kami menyebut Allah kami sebagai Bapa. Betul nggak? Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi bukan hanya sekedar meminta, kami juga memuliakan Allah Bapa, kami juga berkomunikasi dengan Allah Bapa. Jadi Gabriel makanya itu prinsip apa, dalam Bang? Kristen. Kenapa? Mau nanya, Gabriel itu apa, Bang? Kamu tuh Apakah loncat-loncat dia yang kayak nabi menyampaikan kamu lama-lama saya pikir. Sabar dulu. Iya, sabar dulu. Kita nanti ke Gabriel. Saya selesaikan dulu konteks doa ini. Jangan belum selesai kamu sudah loncat. Dengerin. Selesaikan dulu yang satu baru kamu yang lain ya. Dengerin dulu. Saya jelaskan dulu lanjut yang doa. Jadi kalau berdoa bro, kalau kamu lihat atau kamu pernah baca dalam ayat Alkitab Yesus berdoa, itu tidak hanya sebatas meminta. Jangan kemudian kamu katakan kalau dia berdoa berarti dia bukan Tuhan. Enggak juga. Kalau kamu baca dalam Ibrani 1 ayat 8 sampai dengan 13 contoh. Di situ juga Allah Sang Bapa ketika Yesus berdoa dengan Bapa dalam Yohanes 17 ayat 3. Yesus pun didoakan. Artinya Yesus didoakan oleh Allah Bapa itu apa? Ya artinya Bapa itu juga berdoa kepada Yesus dalam Ibrani 1 ayat 8. Makanya doa itu tidak sebatas sebagai meminta, tapi juga berkomunikasi, memuliakan, dan seterusnya. Oke? Nah, kamu baca dalam Ibrani 1 ayat 8 sampai dengan 13, di situ Allah Sang Bapa memuliakan Yesus Kristus dengan menyebutnya sebagai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan meletakkan dasar bumi. Nah, jadi saya lanjut. Jadi ketika Yesus berdoa pun kamu baca dalam Yohanes 17 ayat 3 yang sering diutarakan oleh teman-teman Islam, Yesus itu hanya utusan. Kamu baca di situ. Kalaupun Yesus hanya utusan, apakah sama seperti Muhammad yang adalah juga utusan menurut kalian? Tidak. Kenapa? Karena di situ Yesus mengatakan mereka memperoleh hidup kekal jikalau mereka percaya dengan Allah Sang Bapa yang mengutus dan percaya dengan Yesus yang diutus. Ada nggak di situ disebut nama Muhammad? Enggak. Kasian Delo nggak dianggap. Nggak dianggap. Abang, Jadi kalau kamu mau terhadap Nabi Muhammad gimana, Bang? kenapa? Menurut Abang atau pandangan Abang terhadap Nabi Muhammad itu gimana, Bang? Pandangan saya. Iya, Bang. Boro-boro mau memandang bro, menyebut aja saya sulit. Apa yang mau dipandang? Tampilan pun tak ada, fisik pun tak ada, apa yang mau dipandang? Kita bingung lah. Nanya yang jelas-jelas aja lah bro. Jadi gini, apalagi yang kamu tanyakan ini lompat-lompat nih, saya bingung saya. Silakan. Oke. Santai dulu, Bang. Lagi mikir, Bang. Sudah seharusnya. Saya pikir kamu selama jadi Islam nggak pernah mikir. Alkitab itu dari awal ditetapkannya sampai sekarang kenapa berubah-ubah, Bang? Apanya yang berubah-berubah? Kata banyak data-data dari internet yang saya baca, Bang ya, bahwa katanya Alkitab itu banyak diubah-ubah oleh sebagian besar umatnya. Ya, banyaknya itu sebutin satu aja lah. Susah ya? Sama kayak nyebutin kelebihan Nabi kamu susah. Enggak lah, pasti banyak lah. Kalau banyaknya lebih banyak daripada kelebihan Nabi kamu, ya pasti gampang. Coba sebutin salah satunya aja. Gimana, Bang? Alkitab dirubah di bagian mananya? Kalau banyak itu kan lebih dari satu. Saya hanya minta satu. Enggak, maksud aku gini, Bang. Banyak yang mengatakan bahwa Alkitab itu dirubah, Bang. Siapa yang mengatakan?
aku baca-baca bang dari internet Siapa itu yang kan mengatakan? banyak yang bilang bahwa Alkitab itu Iya, dirubah. mau Aku itu mau bertanya internet, kepada mau abang, itu apakah itu orang, mau benar itu atau Jibril, tidak bang? mau itu Muhammad, mau itu Ustadz, mau itu Allah, ya silahkan sebutkan sumbernya dan isinya seperti apa. Jangan cuman katanya ini bukan tempat ngegosip, ini udah bilangin loh, jangan kebiasaan di masjid kalian bawa ke sini. Ini kan bukan masjid bro, emang ada di sini nama pelang namanya Masjid Al Joseph Albert, bukan kan? Ini ruangan Joseph Albert Michael. Yesus Allah tanya saya, kok kebiasaan di masjid dibawa ke sini semua sih dari tadi? Saya bingung loh, membedakan masjid dengan ruangan oten aja nggak bisa. Apa maksudnya, isinya apa? Saya mau penasaran. Nggak apa-apa, saya nggak menolak kok, dari tadi ada saya tolak, nggak kan? Saya persilahkan kamu. Apa isinya? Katanya itu seperti apa yang dirubah gitu loh. Aku nggak tahu yang dirubah bang. Aku cuma lihat lihat dari konten-konten yang ada di TikTok. Kalau katanya itu banyak yang dirubah. Apakah benar atau salah menurut abang? Jadi gitu bang. Salah, kenapa? Karena kalau misalkan katanya saya juga bisa bilang katanya nabi kamu itu penipu, pembohong. Kamu terima nggak kira-kira? Kalau misalkan hanya katanya, nggak kan? Harus berdasarkan faktanya, bukan katanya. Jadi kalau misalkan orang benar berani sih, bilang, benar. iyalah, itu common sense loh. Come on, Islam ini common sense, ini nggak cuman butuh beragama ya, bahkan tidak butuh jadi Islam untuk bisa punya common sense. Dari tadi saya bingung loh, orang Islam tuh nggak punya common sense. Kalau kamu berdialog, kamu mengutamakan katanya, orang yang sedang mendengarkan kamu itu tidak akan menganggap kamu serius karena katanya. Kalau apalagi ini diskusi lintas iman, apalagi ini sesuai dengan dalil. Dilepeh kamu dari tadi. Beruntung saya baik hati, udah nggak open cam, cuman katanya gitu kan. Tapi karena kasih karunia Kristus mengurapi saya tetap mempersilahkan kamu. Jadi dengerin, kalau kamu mau bilang soal Alkitab yang sudah dirubah, kami orang Kristen dengan sangat berani dan sangat bangga mempersilahkan kalian mana yang dirubah. Di bagian, jadi kalau kamu kan tahu kan, kalau orang glow up, istilah glow up, berubah, ya jadi lebih baik, jadi lebih ganteng atau lebih cantik, itu kan ada before after. Ya, kalau marketing skincare, nih Joseph before-nya kusam mulutnya ini, nah ini after-nya Joseph cerah. Nah kamu kalau mau berbicara tentang perubahan itu ada before after. Nah silahkan, before after-nya seperti apa? Alkitab yang sebelum dirubah dan setelah dirubah seperti apa gitu loh. Itu kan common sense. Kalau kamu ngomong perubahan. Aku mau nanya satu lagi bang. Soalnya aku penasaran nih bang. Ya udahlah, apalagi pertanyaannya? Terakhir ya. Katanya Terakhir. Yesus itu mati disalib. Benar gak bang? Bukan katanya, itu faktanya. Nah ini Oh, baru iya, faktanya. iya. Itu Sorry. mati di kayu salib, betul. Mati di kayu Dia turun salib. ke tempat kematian Terus dan bangkit. Yesus Ya. mati itu untuk menebus dosa-dosa umatnya. Benar atau salah bang? Menebus manusia berdosa, bukan menebus dosa-dosa. Jangan kamu anggap seperti Menebus Yesus itu expiation itu berbeda dengan penal substitution. Apa yang dilakukan Yesus itu adalah contoh bagaimana seharusnya manusia meneladani sikap Yesus, yaitu dengan sebegitu besarnya Sang Bapa mengasihi dunia, Dia mengkaruniakan anaknya yang tunggal. Bukan artinya Yesus menjadi pengganti. Meskipun di Alkitab tertulis di dalam kitab Yesaya, Dia turut merasakan penderitaan kita. Nah, kucing saya sudah panggil. Kamu lanjutkan apa pertanyaannya? Berarti misalkan kita di dunia ini banyak melakukan dosa, banyak nih bang, melakukan segala ibaratnya pembunuhan atau apalah dosanya itu bang. Berarti saat kita mati, dosa kita itu sudah ditebus oleh Yesus. Benar gitu atau gimana bang? Halo abang, Apa ulang apa? Apa? Misalkan saya ini bang, banyak melakukan dosa di dunia atau dosa apalah itu bang. Lalu saat saya mati, apakah dosa saya ditebus oleh Yesus? Kamu tetap harus mengaku dosa. Penyaliban Yesus itu bukan artinya kamu bebas berbuat dosa. Penyaliban Yesus itu adalah salah satu bukti bagaimana kasih Allah untuk menunjukkan kepada manusia seharusnya mengalami ketaatan yang sama seperti Yesus. Itu sebab Alkitab mengatakan barang siapa yang menderita bersama dengan Kristus, ia pun mengalami kemuliaan yang sama seperti Kristus. Kristus hadir memberikan dirinya menjadi kurban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya. Bukan berarti kamu bebas berbuat dosa, tapi justru dengan adanya Kristus yang tersalib, kamu diingatkan terus akan keberdosaan.
Karena dunia ini karena kejatuhan manusia pada mulanya itu akibat dari ketidaktaatan. Kalau kamu lakukan dosamu sendiri, kemudian atas dasar kesadaran diri sendiri kamu tidak mau bertobat, kamu sudah menyangkali pertobatan itu, berarti kamu mendustai Roh Kudus. Lebih berat lagi dosamu. Oh, Jadi bukan artinya bebas berbuat dosa. Makanya kami ada namanya sakramen pengakuan dosa. Kalau kami bebas berbuat dosa, maka tidak ada yang namanya peringatan-peringatan tentang menjauhi dosa, meninggalkan kedagingan. Justru apa yang dilakukan Yesus mengingatkan kita untuk menanggalkan kedagingan, menyalibkan diri kita, yang artinya adalah jangan sampai terpengaruh hawa nafsu duniawi. Paham? Iya, paham bang. Nah, Oke, bang. menerima Yesus bukan artinya kamu bebas berbuat dosa. Pengikut Kristus justru takut akan dosa dalam artian kami harus berhati-hati. Ya. Iya bang. Nah, bukan berarti kita bebas berbuat dosa. Alkitab menuliskan dalam salah satunya contoh Rasul Yohanes dalam suratnya 1 Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 2. Di situ tertulis apa? Anak-anakku yang kukasihi, hal-hal ini kutuliskan kepada satu dari kalian berbuat dosa. Ingatlah bahwa kita telah mempunyai perantara, yaitu Yesus Kristus, yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Bukan hanya dosa kita, tetapi dosa seluruh dunia. Tapi yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes, kita tetap harus berhati-hati. Kenapa? Karena roh yang berasal dari Allah itu tidak akan terpengaruh dengan dosa. Artinya apa? Kalau kita memang benar-benar mengikuti Kristus, kita akan menghindari dosa, bukan justru jatuh dalam dosa. Bang, kalau seandainya gimana ya bang? Apakah ada konsekuensi dari dosa kita saat kita meninggal atau gimana bang? Iya, kayak tadi saya sudah bilang, kalau dalam keadaan kamu sampai dengan detik kamu terakhir meninggal, kamu sudah tahu salah tapi kamu tidak mau mengakui dosa, artinya kamu mendustai Roh Kudus. Konsekuensi dosa kamu ya jelas. Berarti kamu tidak mengimani Kristus dengan sungguh-sungguh. Gini, kalau berbicara dengan Alkitab, kita harus very clear dan komprehensif loh. Tuhan Yesus sendiri katakan apa? Orang-orang yang hanya dalam mulutnya mengaku Yesus sebagai Tuhan, tetapi dalam hati, dalam perilakunya tidak mengimani dan tidak mengerjakan apa yang Yesus katakan, menjauhi dosa, tetap hidup dalam kesempurnaan. Nah, di dalam Matius 7:21 tuh Yesus katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, orang-orang yang melakukan kehendak Bapa ini apa? Ya Yesus sendiri katakan, sempurnalah kamu sama seperti Bapakmu yang di sorga yang adalah sempurna. Kehendak Bapa itu bukan berarti kamu hanya sekedar mengimani Yesus sebagai Tuhan, berhenti di situ, tidak. Keimanan kita tentang keselamatan, kita diselamatkan bukan hanya dengan iman. Not only by faith atau faith alone. Atau bahasa lainnya adalah sola fide. No. Bapak-bapak gereja kita tidak pernah mengajarkan sola fide. Yesus pun tidak pernah mengajarkan hanya dengan iman. Yesus Kristus mengajarkan kita iman dengan perbuatan. Salah satu contoh bukti yang paling tegas adalah Yesus Kristus mengajarkan hukum kasih. Kenapa? Karena kalau hanya dengan iman atau hanya percaya saja kita sudah selamat, Alkitab memperingatkan kita. Contoh, dalam surat Rasul Yakobus. Yakobus 2 ayat 19 tertulis apa? Kamu percaya hanya ada satu Allah saja itu baik, namun setan pun gemetar. Artinya apa? Apa bedanya kita dengan iblis? Apa bedanya kita dengan setan? Kalau kita hanya percaya dengan satu Allah, makanya di dalam Yakobus juga pun tertulis iman tanpa perbuatan adalah mati. Oke, mantap bang. Aku boleh banyak nanya nggak bang? Soalnya aku mau tahu banyak tentang Kristen bang. Betul, boleh sekali. Justru itulah yang seharusnya kamu lakukan sedari dulu ya bro ya. Ini bang, perbedaan antara Kristen Katolik sama Kristen yang biasa itu gimana bang? Soalnya Kristen penasaran. Katolik itu yang Kristen yang biasa, maksud kamu apa? Ada Kristen Katolik yang biasa dan Kristen yang biasa dan Kristen. Enggak, ini kan ada yang Kristen Katolik atau ada yang Kristen Protestan. Kenapa sampai terbagi menjadi beberapa bagian bang Kristennya bang? Karena perpecahan dan timbul dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tapi ketidakbertanggungjawaban itu sudah diperbaiki dan sudah ada buah-buahnya, yaitu yang dinamakan dengan ekumenisme. Bahwa bukan hanya dari komunitas gereja Protestan, bahwa gereja Katolik juga dengan terbuka dan dengan rendah hati mengakui kesalahannya di masa lampau. Dan itu sebab gereja Katolik dan komunitas gerejawi Protestan lainnya pun sudah mulai ada yang namanya ekumenisme. Dan itu semua mereka akan kembali ke dalam gereja Katolik karena mereka dalam satu induk yang sama, itu gereja Katolik. Karena begini, itu sebab katanya Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka semua satu, sama seperti aku dan engkau ya Bapa. Ut omnes unum sin. Doa Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adalah ketika mereka pada saatnya nanti terpecah-pecah, Tuhan Yesus doakan supaya mereka menjadi satu. Itu yang didoakan oleh gereja Katolik setiap merayakan perayaan Ekaristi.
Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, supaya engkau menyempurnakannya dengan cita kasih-Mu dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dengan uskup kami, dan seluruh rohaniawan. Itu yang didoakan oleh gereja Katolik. Artinya apa? Keinginan kami sebagai orang Kristen adalah kami menjadi satu kawanan dan satu gembala. Maka dari itu, buah-buah Roh Kudus adalah Paus Leo, saya masih ini kekalah kenangannya Paus Fransiskus ya. Jadi saya lanjutkan ya, Paus Leo ke-14. Jadi saya lanjutkan. Jadi ketika berbicara mengenai gereja, orang Kristen, mau itu Katolik, mau itu komunitas gereja Protestan, mau itu teman-teman dari gereja Apostolik Ortodoks, kita semua menginginkan kita semua menjadi satu. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengajarkan persatuan, itu satu. Roh Kudus adalah roh yang mempersatukan, bukan memecah belah, apalagi mencerai-beraikan, tidak. Roh Kudus adalah roh persatuan. Maka dari itu, impian dari semua orang Kristen di dunia ini adalah supaya kita menjadi satu. Ya, seperti itu Bro Am. Ada lagi Berarti yang yang mau tanya? benar itu Kristen Katolik kayak gitu bang. Extra Ecclesiam Universalis di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan. Namun, mereka juga mempunyai kebenaran tidak seutuh dalam gereja Katolik. Kalau dikatakan mereka tidak benar sama sekali, kurang tepat juga. Karena kebenaran, seberkas kebenaran itu juga dapat kita temukan di teman-teman yang Protestan, di teman-teman kita yang Ortodoks, bahkan di luar gereja pun ada seberkas kebenaran. Maka dari itu gereja secara rendah hati sekali lagi mengakui bahwa setiap agama merupakan tuntunan jalan untuk mengenal Tuhan. Tetapi hanya melalui gereja Katolik sajalah pengenalan sejati akan Tuhan itu akan ditemukan. Makanya kalau kita boleh lihat bagaimana perspektif ini dibacakan atau disingkapkan melalui pemahaman filsafat seperti Rasul Paulus itu mengakui bahwa ketika dia berkunjung ke Athena dalam 1 Korintus 8, dia melihat bagaimana bangsa-bangsa di Athena itu memberikan persembahan kepada di mezbah itu kepada Allah yang mereka tidak kenal. Makanya Rasul Paulus pun mengakui bahwa ada ilah-ilah lain. Nah, ilah-ilah lain itulah bahwa di atas ilah-ilah itu hanya ada satu Allah bagi kami, yaitu Allah Sang Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu. Maka dari itu kebenaran yang utuh dinyatakan oleh Kristus melalui gerejanya. Karena begini, ketika kita membicarakan tentang gereja Katolik, ini bukan berbicara persoalan kesombongan rohani. No, never. Ini berbicara tentang kebenaran yang Tuhan Yesus telah ajarkan, bahwa Tuhan Yesus mendirikan gereja di atas Rasul Petrus dan hanya ada satu gereja. Kita tidak berbicara mengenai gedung. Memang kalau berbicara mengenai keselamatan ini agak sensitif, karena semua orang mau selamat. Saya mau selamat lah, ya betul, saya pun mau selamat. Betul. Tapi keselamatan yang pasti dan utuh memang hanya di dalam gereja. Kalau Anda berbicara keselamatan, semua orang mau selamat. Suka tidak suka, bahkan orang-orang ateis pun kalau Anda mau tanya mereka mau selamat atau enggak, mereka pasti mau selamat. Tapi keselamatan yang pasti itu ketika mereka menerima Yesus dan berada dalam persatuan gerejanya. Makanya kalau berbicara mengenai kepastian, ketika kita berbicara kepastian yang itu kita temukan dalam kitab suci. Berbicara mengenai gerejanya, ya bro. Itu saja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi kita tidak berbicara masa lalu. Masa lalu sudah berlalu. Yang sekarang kita berjalan menuju persatuan. Ya, persatuan dengan teman-teman dari Protestan, teman-teman dari Ortodoks ya. Gitu. Jadi gini ya Bang, kan tadi ada bilang kalau bahwasanya apa tadi Sulaiman Solomon atau Sulaiman tadi Bang? Solomo, kenapa Solomo? Bahwasanya Sulaiman Bang, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, bahwa mereka itu adalah pendosa Bang. Kenapa Abang sampai menganggap mereka pendosa itu, apa Bang? Penyebabnya Bang? Ya, apa penyebabnya? Tercatat kok dalam Alkitab bagaimana Raja Daud berzina, bagaimana Solomo mendustai Tuhan. Tercatat kok dalam Alkitab. Apa yang salah dengan itu? Karena mereka bukanlah Yesus Kristus, manusia satu-satunya tanpa cacat dan tanpa celah. Kita lihat dalam Ibrani 4 ayat 15. Nih, kamu mau nanya apapun tentang apa yang saya bicarakan, semua ada dalilnya. Bukan saya sombong ya. Maksudnya kalau kita orang Kristen berbicara, itu kami dilatih untuk berbicara dengan mempertanggungjawabkan iman. Ya, dalam surat Rasul Petrus 2 Petrus 3 ayat 15 kita mempertanggungjawabkan iman dengan penuh rasa tanggung jawab. Kita baca dalam Ibrani 4 ayat 15. Baca ya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita, ia telah dicobai dalam segala hal. Hanya saja ia tidak berbuat dosa. Perbedaan Yesus Kristus dengan manusia di muka bumi ini adalah hanya satu, masalah dosa. Sisanya sama. Kalau kamu mau bilang, oh berarti Yesus makan, itu bukan kelemahan loh. Saya bingung sama Islam bilang kalau makan itu kelemahan. Sejak kapan makan itu kelemahan? Makan itu adalah bagian dari nature kita sebagai manusia. Itu bukan kelemahan. Sejak kapan makan itu kelemahan?
Makan itu adalah kebutuhan dan nature. Ingat. Bahkan Yesus pun, kalau kamu bilang, oh Yesus makan, kata siapa? Yesus pun ngomong kepada iblis yang mencobai dia di padang gurun. Yesus bilang apa? Sebab ada tertulis, manusia tidak hidup melalui roti saja, melainkan juga dengan firman Allah. Artinya apa? Yesus pun mampu untuk bertahan, bahkan Yesus lebih mulia daripada junjunganmu yang korting puasa itu jadi 30 hari. Kalau kamu mau mengikuti Tuhan Yesus 40 hari 40 malam non-stop tanpa makan dan minum. Nah, statement itu saja sudah gugur toh kalau Yesus itu lemah. Tidak ada manusia biasa seperti Tuhan Yesus yang mampu, benar-benar mampu ya, berpuasa 40 hari 40 malam tanpa ada makan dan minum. Bahkan ketika dicobai, Tuhan Yesus pun mengatakan dan menegur kepada iblis itu. Sebab manusia bukan hidup dari roti saja. Nah, artinya apa bro? Selain Yesus Kristus itu merasakan juga penderitaan. Nah, mereka gagal dalam pencobaan itu. Makanya mereka jatuh dalam dosa. Makanya Raja Daud pun bertobat dalam Mazmur itu. Lupa saya Mazmur berapa ya. Raja Daud itu menuliskan pertobatannya dan pengakuan dosanya. Raja Daud itu berdosa, bertobat. Salomo pun sama. Ayub pun sama. Ya. Jadi dalam perjanjian lama, perjanjian baru selain daripada Yesus ya, mereka adalah semua pendosa. Mau baca dalam Alkitab. Bahkan murid-murid Kristus pun seperti Petrus, ya, Yakobus, Thomas, mereka ada dosanya sendiri-sendiri. Oke, bro. Oke bang. Gini bang, katanya yang disalib itu kalau menurut Islam yang disalib itu bukan Nabi Isa bang, tapi Yudas. Apakah gimana atau pendapat abang tentang statement itu bang? Gimana bang? Kalau yang disalib itu bukan Nabi Isa, melainkan Yudas yang diserupakan oleh Allah bentuk dan mukanya. Lalu Nabi Isa diangkat ke atas langit untuk nanti diturunkan lagi di hari kiamat. Menurut abang gimana bang? Menurut saya, yaitu film yang sangat jelek, ratingnya buruk. Masa stuntman kalah sama pemeran pengganti? Pemeran asli masa kalah sama stuntman? Masa lebih populer stuntman daripada pemeran aslinya ya? Udah, saya nggak mau ngomongin soal drama skenario. Saya malas berhalusinasi. Udah ya, kamu nanti lagi aja ya. Tuhan Yesus berkati ya. Oke bang, makasih Bosan bang. saya. Nanyanya yang udah sering dibahas. Sorry ya. Lama-lama nanti saya jadi diangkat jadi nabi lagi ya, lebih satu level daripada yang buta huruf itu ya. Shalom Al-Wahid ya Habibi, selamat malam. Shalom. Shalom. Dari Islam atau dari Kristen? Saya Kristen, saya cuma mau menanggapi yang Dari Islam atau dari Kristen?